Zat makanan yang berikutnya adalah protein ya adik-adik. Nah, protein itu dalam tubuh kita dibentuk oleh asam amino. Nah, asam-asam amino ini akan membentuk ikatan-ikatan peptida sehingga menjadi polipeptida. Nah, ini kita kenal dengan protein. Fungsi protein dalam tubuh yang pertama adalah untuk penghasil energi. Kenapa? Karena 1 gram protein itu akan menghasilkan 4,1 kalori. Kemudian selain itu dia juga dapat membangun jaringan-jaringan yang baru dan mengganti sel-sel yang rusak, misalnya karena ada luka atau sebagainya. Nah, kemudian dia juga membuat enzim dan hormon. Nah, ini juga sangat penting ya adik-adik, karena seperti yang kita ketahui semua proses yang dalam tubuh kita ini pasti melibatkan enzim dan hormon. Contohnya enzim yang ada di mulut kita yaitu amilase untuk merubah amilo menjadi glukosa sehingga bisa dicerna menjadi energi. Kemudian misalnya hormon. Nah, hormon ini misalnya contohnya adalah hormon tiroksin. Nah, ini untuk pertumbuhan tingginya adik-adik. Nah, kemudian dia juga dapat membentuk antibodi. Ini juga penting, kenapa? Karena antibodi merupakan sistem kekebalan tubuh kita untuk menyerang bibit-bibit penyakit yang masuk dalam tubuh kita sehingga kita dapat terhindar dari penyakit. Kemudian dia juga dapat menjaga keseimbangan asam basa sehingga semua proses tubuh atau metabolisme yang ada di dalam tubuh adik-adik bisa berjalan dengan baik. Kemudian dari mana kita dapat memperoleh protein? Ini kita bisa dapat dari sumber nabati seperti kacang-kacangan atau kita juga bisa dapat dari sumber hewani berupa daging, ikan, dan telur. Nah, tadi sudah kakak sebutkan bahwa protein merupakan kumpulan asam amino. Nah, di dalam tubuh kita ternyata kita butuh asam amino esensial dan asam amino non esensial. Apa yang disebut dengan asam amino esensial? Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak diproduksi oleh tubuh, tapi kita membutuhkannya sehingga kita harus memakan asam amino. Kita harus memakan makanan yang mengandung asam amino tersebut. Contoh asam aminonya bisa kita lihat ada triptofan dan valin. Nah, kalau asam amino non esensial kita butuh asam amino ini, tetapi tubuh kita sudah memproduksinya. Jadi kita tidak perlu memperolehnya dari makanan yang kita makan. Nah, contohnya adalah asam amino alanin, asparagin, prolin, dan glisin. Zat makanan yang berikutnya adalah lemak. Seperti yang kita ketahui bahwa lemak juga merupakan sumber energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, dia berperan sebagai cadangan energi apabila glukosa sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan energi. Nah, lemak ini menghasilkan kalori yang paling banyak dibandingkan zat makanan yang lain karena 1 gram lemak menghasilkan 9,3 kalori. Fungsi yang berikutnya adalah membangun bagian sel-sel tertentu, misalnya kolesterol. Nah, kolesterol ini kan berfungsi untuk mengisi atau struktur dari membran yang ada di sel kita. Nah, berarti lemak penting untuk pembentukan membran sel juga ya. Kemudian dia juga melarutkan vitamin A, D, E, dan K. Karena vitamin ini tidak bisa larut dalam air, melainkan larut dalam lemak. Kemudian dia juga dapat melindungi alat-alat tubuh. Nah, selain itu dia juga melindungi tubuh kita dari suhu rendah atau suhu yang dingin. Dari mana saja kita dapat memperoleh lemak untuk makanan yang kita konsumsi? Ini pertama sumbernya adalah dari sumber nabati berupa kelapa, alpukat gitu ya. Nah, kemudian kalau yang hewani adik-adik bisa temukan di keju, daging, atau minyak ikan. Untuk penggolongannya, lemak ini digolongkan berdasarkan tingkat dari kejenuhannya, dibagi menjadi 2 macam, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh ini dapat disintesis oleh tubuh kita sendiri loh adik-adik. Contohnya tapi kita juga bisa memakan atau mengkonsumsi asam lemak jenuh ini. Contohnya adalah mentega dan gaji. Nah, yang berikutnya adalah asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh biasanya berwujud cair. Contohnya adalah minyak jagung, minyak kelapa, atau minyak kedelai. Nah, sekarang kita lanjut ke zat makanan yang berikutnya ya adik-adik. Zat yang berikutnya adalah vitamin. Seperti yang kita ketahui bahwa vitamin merupakan senyawa organik yang terdapat di dalam tubuh
dan ini berfungsi untuk pertumbuhan. Vitamin sendiri itu terdapat dua macam, yaitu vitamin yang larut dalam lemak, contohnya adalah vitamin A, D, E, dan vitamin K. Kemudian ada juga vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan vitamin C. Untuk lebih lanjutnya lagi, adik-adik bisa melihat bagaimana fungsi dan karakteristik masing-masing vitamin ini pada modul Queen kelas 11 halaman 62 dan 63. Nanti ini juga kakak tampilkan pada tayangan yang berikut ini. Nah, sekarang kita masuk ke zat yang berikutnya, yaitu mineral. Di dalam tubuh kita juga membutuhkan mineral, walaupun itu dalam jumlah yang sedikit. Tapi ini juga sangat berperan dalam berbagai proses dalam tubuh kita. Kita sekarang ambil misalnya zat besi atau Fe. Fe berfungsi sebagai komponen pembentukan hemoglobin. Seperti yang kita ketahui bahwa hemoglobin merupakan senyawa yang penting dalam pengikatan oksigen yang terdapat dalam eritrosit. Jadi bisa dibayangkan bahwa kalau tidak ada Fe, maka hemoglobin tidak akan terbentuk. Oleh sebab itu, siapa lagi yang akan mengikat oksigen? Kemudian zat besi juga berperan dalam komponen struktur sitokrom. Nah, sitokrom ini kan berfungsi dalam proses respirasi sel. Seperti yang kita ketahui bahwa respirasi sel berfungsi untuk menghasilkan ATP atau energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian ini juga mencegah anemia. Jelas, karena anemia bisa terjadi karena ada gangguan pengikatan oksigen oleh hemoglobin. Jadi kalau misalnya Fe-nya dikonsumsi dengan baik atau terdapat dalam tubuh dalam jumlah yang baik, maka ini akan mencegah terjadinya anemia. Contoh mineral yang berikutnya adik-adik bisa lihat, yaitu kalsium. Kalsium sendiri ini berfungsi untuk pembentukan matriks tulangnya adik-adik. Jadi supaya matriks tulangnya kuat dan kokoh, tidak keropos, ini adik-adik membutuhkan kalsium. Kemudian dia juga dapat mempengaruhi penerimaan rangsangan yang terdapat pada otot dan saraf. Nah, selain itu dia juga dapat membantu proses penggumpalan darah. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa ion kalsium membantu pembentukan trombin menjadi fibrinogen. Nah, nantinya fibrinogen ini berfungsi untuk membentuk fibrin, ini untuk menutupi luka apabila adik-adik terluka. Nah, untuk contoh mineral yang lainnya, adik-adik pun bisa lihat di modul Queen, tepatnya di halaman 61. Yang terakhir adalah air. Nah, air ini sangat penting bagi tubuh kita. Kenapa? Karena dia pertama sebagai zat pelarut. Jadi molekul-molekul yang ada di dalam tubuh kita ini harus dilarutkan kan di dalam tubuh. Nah, ini dilakukan oleh air ya adik-adik. Kemudian dia juga sebagai bahan pengangkut dari sel ke sel maupun dari jaringan ke jaringan. Nah, yang terakhir dia memelihara keseimbangan tubuh. Karena apabila kadar air dalam tubuh kita seimbang, maka proses yang terjadi dalam tubuh kita akan berjalan dengan baik. Topik yang berikutnya adalah mengenai zat makanan tambahan. Tadi sebelumnya sudah kakak sebutkan, kita akan membahas 5 topik. Yang pertama adalah zat pengawet, zat pewarna, zat penyedap, zat pemanis, dan zat pengharum. Yang pertama, zat pengawet merupakan zat yang berfungsi untuk memperlambat proses oksidasi sehingga dapat mencegah rusaknya makanan tersebut. Jadi makanan kalau misalnya ditambah zat pengawet, maka makanan ini akan bisa bertahan lebih lama. Contohnya adalah natrium benzoat dan butil hidroksid polifenol. Nah, yang berikutnya adalah zat pewarna. Seperti namanya, zat ini pun berfungsi untuk mewarnai makanan. Nah, pewarna makanan ini kita bisa jumpai yang alami dan yang buatan. Yang alami mungkin adik-adik mengenal kunyit. Nah, kunyit itu bisa dijadikan sebagai zat pewarna kuning. Atau kalau yang buatan bisa indigo cormin, ini akan mengeluarkan warna biru, dan tartrazim akan mengeluarkan warna kuning. Yang berikutnya adalah zat penyedap. Ini berfungsi untuk menyedapkan makanan sehingga makanannya bisa lebih terasa atau menguatkan rasa makanan tersebut. Contohnya adalah monosodium glutamate atau yang kita kenal dengan MSG. Nah, yang berikutnya adalah zat pemanis.
Zat pemanis ini umumnya digunakan untuk makanan, minuman, ataupun obat-obatan. Berfungsi untuk kalau obat-obatan seperti ketahui kan rasanya pahitnya. Nah, kalau misalnya dikasih zat pemanis ini, rasa pahitnya jadi agak berkurang. Contohnya misalnya siklamat dan sakarin. Nah, yang terakhir adalah zat pengharum. Ini berfungsi untuk memberi aroma atau harum buah-buahan. Biasanya ini berupa ester. Nah, contohnya adalah amil asetat, ini akan mengeluarkan aroma pisang. Kemudian bisa juga aktif asetat, ini akan seperti harum jeruk. Kemudian bisa juga amil valirat, ini akan mengeluarkan aroma apel.